Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngasih video tips cara sangrai kacang biar nggak tengik ya. Nah, ini kita lihat videonya. Yang pertama kita lihat. Oke, ini udah agak kehitam-hitaman ya. Dari yang tadi awalnya baru kita taruh sampai ke proses berikutnya yaitu sangrai. Ini udah mulai kehitam-hitaman ya. Kita pakai api kecil aja, api nggak kecil sih, sedang aja, api sedang, karena nanti kalau kegedean bakal gosong. Ini meskipun udah kelihatan gosong kulitnya, tapi ini belum bisa, karena ini belum matang gitu. Belum matangnya karena meskipun nanti kita kupas kulitnya, itu agak alot. Agak alot itu penyebab kenapa jadi kacangnya tuh tengik gitu rasanya, karena belum matang gitu. Karena meskipun kulitnya udah coklat, apa namanya, udah hitam, udah gosong, itu dalamnya masih alot gitu. Makanya sangrai kacang tuh benar-benar membutuhkan waktu ya. Kenapa gue juga jualan martabak, kalau kacang gue habis selalu malas sangrai kacang ya itu karena lama gitu, karena kita sangrai kacangnya lama, aduk gitu. Untuk kacang yang udah matang ya ini nih, apa bisa dilihat nanti. Nah, ini udah cukup lumayan, udah saatnya kita angkat. Oke, proses selanjutnya kita kupas kulit kacangnya ya. Ini. Nah, ini udah pada coklat ya. Nah, kita pakai ini talenan kecil untuk ngupasin kulitnya. Ditahan-tahan, ditekan-tekan kayak gini. Nah, ini prosesnya. Jadi si kacangnya kalau bisa sih sekalian hancur juga ya. Sekalian hancur. Nah, ini dipisah. Sekiranya ada apa yang kayaknya gosong atau kurang bagus, kita buang. Nah, ini kita tekan-tekan sampai benar-benar kulitnya kekupas. Nah, ini kalau yang udah matang tuh ya tandanya apa namanya, si kacang yang udah dikupas itu warnanya agak coklat gitu. Kalau yang belum matang kan putih tuh ya, putih. Jadi ini agak coklat. Jadi enak gitu. Kalau yang benar-benar sangaranya udah prosesnya benar gitu, matang. Jadi dikupas kulitnya gini aja gampang gitu. Dibanding ditekan-tekan doang aja udah terkupas gitu. Biasanya kan kalau misalkan belum matang dikupasin gininya lama gitu. Nggak bisa. Susah gitu. Nah, ini gampang karena emang udah matang. Nah, ini udah agak coklat-coklat kacangnya. Terus kita giniin, tekan sampai benar-benar semuanya udah hancur gitu, sampai ke kupas kulitnya. Nanti sesekali kita lihat satu-satu ya. Sesekali kita lihat satu-satu yang sekiranya nggak kena, itu kita manual pakai tangan sendiri. Nah, ini kita pakai tangan sendiri. Ini panas ya, posisinya panas. Jadi mendingan langsung sekali, lebih gampang ketika masih panas gitu ngupasnya. Karena nanti kalau udah adem agak lama juga ya. Kalau gua sih biasanya masih panas langsung dikupas gitu. Karena waktu juga. Nah, sesekali kita pakai tangan, kita kocok-kocok, kita ibaratnya pakai tangan kita remes-remes dah gitu.
Sambil kita sortir, kita lihat satu-satu masih ada apa enggak gitu ya. Yang itu kita buang, yang jelek. Kita juga perlu sesekali kita cobain itu udah garing apa belum gitu. Kalau belum garing nanti kita sangrai lagi. Ketika udah udah kita udah kita blender, itu kita sangrai lagi kalau misalkan kita belum matang. Tapi ini sih udah matang, udah siap di blender, nggak ada proses sangrai lagi. Jadi udah benar-benar siap gitu untuk dipakai. Nah, ini kita sortir, yang belum kekupas kulitnya satu-satu, karena kan manual nih, ada yang biasanya ada sisa 1, 2, 3 atau berapa gitu, masih belum kekupas kulitnya. Sesekali kita remas-remas. Nanti proses berikutnya ini kita ngeblender kacangnya sampai halus ya. Kenapa kalau misalkan banyak yang enggak halus sih? Ya memang kalau misalkan kita blendernya terlalu halus, jadi kayak bumbu ini tahu apa, buat bumbu pecel gitu. Dijadiin bumbu sambal. Karena emang kalau gua sih enaknya untuk kacang ya emang halus enaknya kalau menurut gua. Tapi kan pandangan orang beda-beda. Ada yang pengen halus, ada yang pengen kasar gitu kan. Kalau kasar kan kita olok gitu banyak. Karena kalau dibeli sekilo tuh 50.000 kalau yang udah jadi. Nah ini proses tampih kacang. Kita tampih kacangnya, terus sampai si kulitnya terbang. Nanti kulitnya terbang sendiri. Nah ini proses tampih kulit. Proses tampih kulit ini kalau bisa di luar ya, jauh dari rumah. Karena kalau misalkan di depan rumah nanti kulitnya pada masuk ke dalam rumah, terbang gitu. Ini gue di belakang rumah, jadi sesekali kita lihat masih ada enggak yang itu yang masih ada kulitnya. Kalau masih ada kulitnya kita manual lagi. Ini sih udah nggak ada ya. Udah selesai. Oke, proses selanjutnya. Ini proses blender kacang. Pertama, ini jangan terlalu banyak ya, separuh aja. Nah, blendernya tuh ditekan-tekan aja, jangan langsung lama gitu. Cukup tekan aja, yang penting dari luarnya juga udah kelihatan kan? Udah kelihatan udah halus apa belum? Nah, ini gue bakal kasih lihat kalau misalkan kebanyakan ya nih. Ini kebanyakan nih. Tuh. Kalau kebanyakan jadi nanti yang belum halus di atas tuh. Tuh masih ada tuh kan, bisa kelihatan kan? Di atas. Nah, itu kalau kebanyakan jadi nggak halus. Kalau dikit langsung halus. Nah, jadi kita ketok-ketok lagi lama gitu. Kalau kebanyakan halusnya lama. Mending sedikit-sedikit tapi langsung jadi gitu. Cuma beberapa kali pencet blender langsung halus gitu. Nah ini untuk sedikit ya, bisa dilihat. Nah, langsung kan? Langsung halus kan? Tanpa nggak ada yang gede-gede lagi. Nah, kita tuang lagi. Gue biasanya sangrai kacang tuh 1 kilo ya. 1 kilo itu untuk 2 kali jualan
hari ini sama besok gitu. Karena kalau misalkan nanti gue ngeblender untuk stok 3 hari atau 4 hari, gue takutnya nanti udah nggak enak gitu, udah apa namanya, udah alot gitu. Mending untuk stok 2 hari aja, bukan untuk 2 hari sih, stok untuk 2 kali jualan gitu. Karena gue jualan pagi sore, jadi pagi jualan, nanti sore jualan lagi gitu. Ya oke, mungkin cukup sampai sini aja tipsnya. Semoga bermanfaat. Eh, Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.